Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan nama Yesus, nama di atas segala nama. Saya mengajak semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau. Jamah urapi setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap kehidupan kami Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu.
kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Atas yang Kau luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwasanya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh datang membawa seluruh kehidupan kami Tuhan, hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Milik setiap hati kami Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau memuji dan menyenangkan hati Engkau melalui setiap pujian dan penyembahan kami Bapa. Bertahtalah atas setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan disenangkan melalui setiap pujian penyembahan kami Bapa. Urapi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan, jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau memberkati mereka dengan sukacita yang baru, memberkati mereka Tuhan Yesus dengan limpah Tuhan. Karena kasih Tuhan tiada berkesudahan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Allahku. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa Tuhan, nama Tuhan bertahta atas ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, karena kita diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh kita, karena kita diberikan kuasa untuk menang dari maut. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Sungguh besar Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja.
kita akan tampil sebagai pemenang. Karena kita diberikan kuasa, terpujilah nama Tuhan. Kita mau sambung lagi dengan pujian yang mengatakan terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata akan memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sekali lagi haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata menuhiku. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dengarkan warta gereja untuk kegiatan ibadah 1 minggu ke depan di GBI Metes di tempat ini. Kamis 22 Juli 2021, Komsel akan diadakan di gereja. WL Ibu Mukiem, firman Tuhan oleh Ibu Dian. Hari Jumat 23 Juli 2021, latihan pelayan pada pukul 6 sore. Minggu, ibadah raya Minggu pada pukul 7 pagi. WL Ibu Jumiati, singer Ibu Kasmini dan Bapak Tuparno, musik keyboard Bapak Kristiantoro, bass Bapak Eko, drum oleh Saudara Niko, kolektan Ibu Slamet dan Ibu Sukini, pendoa syafaat Ibu Win, aser Bapak Ibu Galoh. Firman Tuhan akan dilayani oleh PDP Andreas Eko Sulistyo. Demikian warta gereja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama menyiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dialah penolong kita yang setia. Dialah Tuhan yang senantiasa menggandeng tangan kita. Dialah Tuhan yang senantiasa memeluk erat tubuh kita. Terima kasih
kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau renungkan pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Engkau menolong kami yang setia. Hanya Engkau Yesus yang senantiasa memegang erat tangan kami Tuhan. Engkau lebih tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan seluruh hati kami, pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ajar setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, bukan hanya jadi mendengar saja, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dan dimanapun kami berada Tuhan, kami senantiasa melakukan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuntun langkah kami Tuhan. Firman-Mu yang menerangi setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita hari ini akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan judul perjumpaan melalui saat teduh. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau ada bersama dengan kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Singkapkan, buka rahasia firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Buat pikiran dan hati kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami mengerti dan lakukan dalam hidup kami. Pimpin dan kuasai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Hari ini kita belajar tentang perjumpaan melalui saat teduh. Kita baca beberapa ayat. Yang pertama, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia Tuhan bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita juga akan baca di dalam Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-42. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Kita juga akan baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ, dan setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, dia naik ke atas gunung seorang diri untuk berdoa. Ayat-ayat tersebut yang kita tadi baca itu menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang pribadi yang suka berdiam diri di hadapan Tuhan. Saat teduh adalah saat di mana kita benar-benar menyediakan waktu secara khusus dan fokus untuk berkomunikasi dengan Allah. Saya ulangi. Saat teduh adalah saat di mana kita benar-benar menyediakan waktu secara khusus dan fokus untuk berkomunikasi dengan Allah. Ada dua hal di sana kata tentang menyediakan waktu. Menyediakan waktu artinya intensional, disengaja. Kita menyengaja untuk menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Dan kata selanjutnya adalah fokus. Fokus, pengertian fokus itu pusat. Pikiran, hati, dan perasaan kita terpusat kepada Tuhan. Saudara, segala sesuatu yang mendapat perhatian secara khusus dan terpusat pasti hasilnya akan maksimal. Saudara, mengapa kita perlu saat teduh? Mengapa saat teduh itu penting buat kita? Mengapa saat teduh itu penting untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Ada 3 hal dan bahkan 4 hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, mengapa saat teduh itu penting? Yang pertama, karena Yesus melakukannya. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 tadi dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, Yesus, dia bersaat teduh, dia menyediakan waktu, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan hanya itu,
Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-42 tadi juga diceritakan dan dikatakan di sana, ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Pagi-pagi Yesus menyediakan waktu buat Tuhan. Lukas pasal 4 ayat yang ke-42 tadi dikatakan, di siang hari, ketika siang hari Yesus juga menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-23 di sana juga dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika malam hari pun Yesus menyediakan waktu untuk berdoa, untuk bersaat teduh, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Mengapa saat teduh itu penting? Karena Yesus, dia juga melakukannya. Yesus itu Tuhan. Dia teladan dalam kehidupan kita. Kalau Yesus, dia Tuhan saja melakukannya, kita umat dan anak-anaknya seharusnya juga mengikuti teladannya, yaitu mempunyai saat teduh, menyediakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saat teduh itu penting? Karena yang kedua, Tuhan rindu bersekutu dengan kita. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9 di sana dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan rindu bersekutu dengan kita. Dia rindu kita terus mendekat kepada Dia. Dia merindu-rindukan kita, umat-umat pilihannya, untuk senantiasa berkomunikasi dengan Dia. Dia menanti-nantikan kita untuk kita menyediakan waktu buat Dia dan berkomunikasi dengan Dia senantiasa. Yang ketiga, mengapa saat teduh itu penting? Karena saat teduh itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Mazmur 25 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ayat yang kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saat teduh itu penting dalam kehidupan kita, karena saat kita menyediakan waktu dan berkomunikasi dengan Tuhan, itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Ayat tadi berkata bahwa beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, saat kita bersaat teduh, kita berjumpa dengan Tuhan, dan Tuhan memberitahukan jalan-jalannya dalam kehidupan kita, sehingga kita lebih lagi mengenal Tuhan. Apa yang dimaunya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang ada di pikirannya Tuhan tentang kita, kita tahu karena Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Yang keempat, saudara, mengapa saat teduh itu penting? Karena melalui saat teduh, iman kita dapat bertumbuh. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengenal jalan-jalan Tuhan, iman kita semakin tumbuh. Iman kita semakin tumbuh. Kita semakin tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Iman kita bangkit, iman kita bertumbuh, iman kita terus mengalami pendewasaan. Saudara, perjumpaan melalui saat teduh itu bisa membuat kita, yang pertama, mengalami ketenangan. Mazmur 62 ayat yang kedua di sana dikatakan,
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saat kita bersaat teduh, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketenangan dalam hidup kita. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Perjumpaan melalui saat teduh membuat kita mengalami ketenangan. Yang kedua, perjumpaan melalui saat teduh membuat kita memperoleh kekuatan. Yesaya pasal 40 ayat 31 di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat kita bersaat teduh, saat kita menyediakan waktu dan berkomunikasi dengan Tuhan, kita mencurahkan isi hati kita, kita menanti-nantikan Tuhan di dalam saat-saat teduh kita bersama dengan Dia. Yesaya 30 ayat 40 ayat yang ke-31 tadi dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Perjumpaan kita dengan Tuhan melalui saat teduh kita membuat kita memperoleh kekuatan. Apakah kita lemah saat ini? Dengan situasi dan kondisi yang ada membuat kita lelah, membuat kita capek, ketakutan, kecemasan, membuat kita putus asa, membuat kita seakan-akan menyerah. Waktunya saat ini masuk ke dalam saat teduh kita, menyediakan waktu khusus, menyengaja diri kita untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Karena saat kita bersaat teduh, saat kita menyediakan waktu untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan, membuat kita memperoleh kekuatan. Saudara, sekuat-kuatnya kita, ada kalanya kita mengalami yang namanya kelemahan. Entah lelah secara fisik, lelah pikiran kita, bahkan lelah perasaan kita. Tapi dengan bersaat teduh di dalam hadirat Tuhan, kita bisa memperoleh kembali kekuatan yang penuh untuk kembali menjalani hidup. Saudara, yang ketiga, perjumpaan melalui saat teduh itu membuat kita mendapat arahan dan petunjuk dari Tuhan. Dalam saat teduh kita mengizinkan Tuhan berbicara melalui firman-Nya sehingga kita bisa berjalan dan hidup berjalan dalam kebenaran-Nya. Mazmur 25 ayat yang kelima di sana dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau Tuhan, ku nanti-nantikan sepanjang hari. Perjumpaan dengan Tuhan melalui saat teduh membuat kita mendapat arahan dan petunjuk dari Tuhan. Dia yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Dia yang mengajarkan kita kepada jalan-jalannya dalam kehidupan kita sehingga kita tidak melenceng. Kita akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya, saudara, perjumpaan dengan Tuhan melalui saat teduh membawa kita untuk menikmati berkat dan hidup dalam kepenangan sepanjang hari. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Bawa kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu Tuhan.
menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu selamanya, selamanya. Mari bersama kita berdoa. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami ketenangan, kami memperoleh kekuatan, bahkan kami memperoleh arahan dan petunjuk-petunjuk-Mu dalam hidup kami, untuk kami bisa tetap kuat menjalani kehidupan ini. Hari ini kami belajar tentang perjumpaan dengan Tuhan melalui saat teduh. Ajari kami untuk kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Menyediakan waktu, menyengaja waktu kami untuk kami tinggal diam di dalam hadirat-Mu. Tuhan memampukan kami untuk kami dapat menyediakan waktu dan berkomunikasi senantiasa dengan Tuhan lewat saat-saat teduh kami. Engkau yang memampukan kami dan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami untuk kami mengerjakan bagian kami. Dan kami percaya saat kami mengerjakan bagian kami, Tuhan mengerjakan bagiannya dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah ini. Bahkan kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan memimpin kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita bersyukur di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu sebagai penyerahanmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita sekalian berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin.